Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali datang bersyukur kepadamu atas cintamu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam seluruh hidup kami. Kami mohon bantulah kami senantiasa agar mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup, serta bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar mampu meneladan seluruh firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sewaktu Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku pun sendiri mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pernyataan ini menjadi inti pewartaan Yohanes, yakni bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan, bukan sekedar seorang guru atau nabi, melainkan anak domba yang dikurbankan demi keselamatan manusia. Yohanes menegaskan bahwa ia sendiri tidak mengenal Yesus sebelumnya, tetapi melalui tanda yang diberikan Allah, yakni Roh Kudus turun dan tinggal di atasnya, ia mengenali Yesus sebagai Putra Allah. Dengan demikian, kesaksian Yohanes bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan pertama-tama dari pewahyuan Allah. Kita dapat melihat beberapa hal penting yang dapat menjadi permenungan kita. Yesus sebagai anak domba Allah. Gelar ini mengingatkan kita pada tradisi Yahudi tentang anak domba Paskah yang dikurbankan demi keselamatan bangsa Israel. Yesus adalah penggenapan janji itu. Ia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa dunia. Kehadirannya membawa harapan baru, karena dosa tidak lagi menjadi kuasa yang mengikat manusia. Yang kedua adalah kesaksian yang jujur dan rendah hati. Yohanes Pembaptis tidak mencari kemuliaan bagi dirinya. Ia mengakui bahwa tugasnya hanyalah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sikap ini mengajarkan kita untuk rendah hati dalam pelayanan, tidak menonjolkan diri, melainkan menunjuk kepada Kristus. Ketiga, Roh Kudus sebagai tanda pengenalan. Yohanes mengenali Yesus melalui karya Roh Kudus. Hal ini menegaskan bahwa iman sejati bukan sekedar hasil logika atau pemikiran manusia, melainkan anugerah Roh. Kita pun diajak untuk membuka hati agar Roh Kudus menuntun kita mengenali Yesus
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita, seringkali kita terjebak dalam kesibukan dan lupa melihat Yesus sebagai pusat. Injil hari ini mengingatkan kita untuk selalu menatap Dia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan mengarahkan pandangan kepadanya, kita menemukan pengampunan, damai, dan harapan. Semoga kita berani bersaksi seperti Yohanes, menunjukkan Yesus kepada orang lain, bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan hidup yang mencerminkan kasih dan pengampunannya.